teringat saya, bagaimanapun secara manusia saya juga berkeinginan hal-hal yang apa saya begitu ingin sekali. Hampir saya mau bawakan dalam doa, tapi saya tahu itu bertentangan dengan ajarannya. Begitu begitu besar keinginan saya sampai sudah ada dalam jangkauan, tapi terlepas. Dan itu terjadi berapa kali. Dan di situ saya sadar bahwa itulah seperti pendeta bilang, Tuhan campur tangan dalam segala hal. Jadi dia luputkan saya dari keinginan itu berapa kali. Dan saya begitu berterima kasih untuk Tuhan tidak membiarkan saya jatuh. Tetapi ada pendeta yang sudah melakukan berbagai pekerjaan Tuhan di bumi ini yang telah membawa banyak orang ke dalam tangan Tuhan, ke dalam menjadi orang Kristen. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Terbalik dengan saya. Kenapa Tuhan biarkan dia terjebak atau dia jatuh di dalam, seperti ada seorang pendeta yang telah mencapai puncak dari DP Karier, justru Tuhan biarkan dia jatuh seperti yang terjadi di Gemim. Yang contoh kita, apa sebab? Itu pertanyaan saya. Nah, kalau kita yang sudah bebas begitu, nah itulah kita kebebasan kita waktu dibebasan. Kita semua akan bebas semua. Nah, yang kita sudah misalnya yang kita yang sudah dipilih ini, oh kamu tetap melayani Tuhan. Nah, setelah mereka sudah ikut, akhirnya mereka satu. Otak ini selama atau itu. Jadi waktu dia Tuhan orang sudah bebas, orang bebas saya maksudnya, tetapi akhirnya terakhir datang pada pemikiran bahwa oh karena aku sekarang sudah bebas, sudah lagi bebas sekarang segala macam saya akan mengikuti apa-apa yang Tuhan mengikuti kehendak sekali. Jadi orang yang masih ada itu yang semua ikuti kehendak Tuhan ya mereka ikuti kehendak Tuhan gitu. Sekarang tak hilang tapi konsentrasi sekarang Ya, itu nggak yang apa-apa. dibebaskan itu. Wah, Ya, iya. jadi mungkin apa yang Edi ilustrasikan itu kalau kita itu sudah eh, dilahir barukan, Iya, sudah sudah bebas. Sebenarnya kalau orang Kristen menurut apa yang di Alkitabiah, kita kalau dilahir barukan dan percaya kepada Kristus dan Roh Kudus diutus kepada kita, Oh, jadi tidak mungkin kita akan kemana-mana karena ada Roh Kudus di dalam dan Firman Kudus ditinggalkan kepada kita. Itu yang Pak Pendeta bilang, sekali selamat tetap selamat. oh, Ya, kalau misalnya orang dibebaskan oleh Roh Kudus, tiba-tiba kita menyimpang dan tidak kembali kepada memuliakan Allah, berarti bukan orang pilihan. Itu yang dinyatakan oleh, kita bacakan ya, 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 ayat 19 ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Banyak orang Kristen yang disebut Yohanes tidak sungguh-sungguh, mereka semua tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita karena terakhir akhirnya mereka keluar atau kembali kepada pekerjaan yang jahat itu. Jadi itu walaupun mereka bilang sudah Kristen tapi toh kembali lagi, itu yang Yohanes bilang tidak sungguh-sungguh mereka
termasuk pada kita ya. Misalnya ya, satu contoh di Jakarta ada pendeta siapa yang di Paulus itu, Pak Pendeta masih ingat ya, pendeta Mandei. Itu dia minta cerai dengan istri, dia kawin sama salah satu tentara perempuan yang Islam, dan dia menjadi imam di masjid karena dia keluar dari Kristen. Nah, pada waktu dia pendeta, kelihatannya Kristen. Tapi ternyata setelah dia keluar, sampai mati dia tidak kembali. Jadi kalau orang yang dipilih, tidak mungkin dia keluar. Karena ada Roh Kudus di dalam. Tapi dia masih bisa jatuh dalam dosa. Kalau dia jatuh dalam dosa, diperingatkan oleh Roh Kudus, diarahkan. Atau misalnya Bro Niko bilang, ada pendeta, dia itu sudah luar biasa. Tiba-tiba jatuh. Tapi kalau dia memang itu orang pilihan, itu sama kayak Daud. Daud itu orang pilihan Allah. Tapi dia begitu jatuhnya luar biasa. Dia ambil istri orang, suaminya dia bikin rencana untuk bunuh, tapi bukan cuma suaminya loh. Tentara-tentara yang bersama suaminya itu mati semua. Dia korbankan. Jadi betul-betul jahat sebenarnya. Tapi karena dia pilihan Tuhan, konsekuensi dosa dia terima. Tapi dia tetap sudah dipilih. Nah, sama dengan Pak Pendeta misalnya yang di Gemim itu. Kalau dia betul-betul sudah dipilih Tuhan, dia jatuh, ada konsekuensi. Malu sekali, keluarga malu. Dan itu pukulan itu. Tetapi kalau dia bukan orang pilihan, itu yang Yohanes bilang. Mereka itu sungguh-sungguh tidak termasuk pada kita. Tapi kan kita sebagai manusia tidak bisa tahu siapa yang dipilih Tuhan, siapa yang tidak. Kenapa Tuhan biarkan Daud? Cuma memang Bro Niko begini, orang makin dekat ke atas, memang itu gampang sekali dicobai oleh kuasa kegelapan. Dan lain kali kalau orang tidak bergantung penuh, itu lain kali Tuhan izinkan untuk pelajaran kepada nanti keturunan-keturunan. Tapi kalau dia sudah dipilih Tuhan, tetapi konsekuensinya luar biasa. Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Kita baca ya. Ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Jadi apa yang dinyatakan itu yang kita pelajari dan itu yang kita bagikan. Tapi yang tersembunyi jangan coba-coba kita masuk. Karena itu hanya untuk Allah. Nah, seperti yang Bro Niko pertanyaan itu, kenapa dibiarkan itu? Itu hal yang tersembunyi yang Allah tidak nyatakan di dalam firman, jangan coba-coba cari tanya. Iya, iya. Rahasia Tuhan itu. Rahasia Tuhan. Iya. Karena bukan main kita bersyukur bahwa kita luput dari keinginan itu. Ya, bukan main tuh janji kuti Tuhan bahwa dia, rupa tadi pendeta bilang, dia bekerja dalam segala hal. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa pendeta luput dari dibiarkan, Dang? Jadi rupanya itu rahasia Tuhan. Oke. Mau tanya mengenai Matius 7 ayat 22 dan 23 ini. Itu orang-orang ini modelnya bagaimana? Karena dinyatakan bahwa mereka berbuat atas nama Yesus. Modelnya orang-orang ini bagaimana sampai tidak diakui? Tuhan itu kan, tidak mengakui. Jadi mereka berbuat atas nama Tuhan. Jadi tipe kan orang-orang ini seperti apa? Jadi itulah sebabnya lu. Orang kan melihat orang dari penampilan. Sedangkan Tuhan melihat hati. Itu sebabnya di Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15 dia punya konteks,
waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi ini Tuhan tahu dia itu nabi palsu, menyamar seperti domba. Nah, kelihatan palsu dari mana? Bukan dari perbuatan, dari hati dia. Orang tidak tahu, Tuhan tahu. Jadi jangan menilai orang dari penampilan. Ya. Karena Tuhan melihat hati. Kayak waktu pemilihan raja ya, ada 7 orang kakaknya Daud itu hebat-hebat semua. Nabi Nathan kan, oh ini kali. Tuhan bilang bukan, ini kali. Bukan, padahal hebat-hebat semua. Akhirnya kan yang dipilih Daud yang masih paling kecil dan lagi mengembalakan dia yang dipilih. Karena di situ disebut Tuhan tidak melihat penampilan, tapi melihat hati. Nah, siapa yang tahu hati? Sama kayak Bro Niko pertanyaan. Kenapa pendeta ini dibiarkan? Nah, Tuhan yang tahu hatinya. Dia dipilih atau tidak kan kita tidak tahu. Iya, karena tuh pendeta tidak diragukan, dia percaya. Ya. Ya. Tapi yang dinyatakan di sini kan bahwa mereka berbuat atas nama Yesus itu terjadi keajaibannya sehingga mereka disebut saya sudah berbuat atas nama Tuhan Yesus tapi tidak diakui. Berarti kan mereka nyata juga berbuat kemujizatan itu sehingga mereka disebut berbuat atas nama Yesus. Iya, itu sebabnya perbuatan itu kalau tidak ada di dalam hati, orang bisa berbuat apa aja. Kelihatan kan dibilang seperti, kan baca Kohen 7:15 itu, supaya tahu persis. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi kan kelihatan seperti domba. Domba ini penurut, baik sekali. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Nah, yang tahu domba dan serigala kan di dalam hati hanya Tuhan yang tahu. Banyak sekali nabi palsu yang kelihatannya hebat sekali. Nah, itu sebabnya Lucky masih suka terpengaruh dengan penampilan. Kalau dia, hebat sekali ini orang. Padahal Tuhan melihat hati. Iya. Jadi walaupun dia bilang atas nama Tuhan, tapi ini menyamar seperti domba. Padahal mereka itu serigala. Karena di dalam hati mereka belum ada pertobatan atau ada iman yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Ini satu kenyataan yang mana Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Karena Tuhan melihat hati. Nah, oleh karena itu, kembali lagi supaya nggak bingung, hanya iman kepada Kristus itu yang diperkenan. Tapi bagaimana? Iman ini apa sih? Nah, itu yang orang perlu jabarkan. Sudah pernah tapi nanti diulang. Cuma waktunya suruh mepet, kita takut semua mengganggu di sebelah dan nanti diteruskan hari Jumat. Ya. Memang enggak apa-apa, justru karena bingung Hari kali. Silakan Har. Oh, iya, ini Amron. Kan kemarin ada dengar ini apa namanya mengenai orang banyak dengan murid-muridnya kan Tuhan Yesus kan ini networknya lagi jelek. Ya silakan, bisa. Udah dengar kok. Bisa ya saya. Oh ya, itu yang orang banyak atau crowd dengan kan murid-murid. Nah, kebanyakan iman orang banyak itu kan mereka senang apa yang mujizat, sesuatu yang menyenangkan. Nah, hal itu banyak terjadi di iman orang-orang percaya sekarang ini. Karena kan yang mereka sambut Tuhan yang hosana, hosana. Nah, setelah itu malah mereka sendiri yang menghujat salibkan dia. Iya. Ya,
mungkin itu yang iman-iman yang kayak gitu, yang apa itu udah lahir baru, apa itu cuma Oh ya, jadi gini. Pada waktu orang banyak itu bilang Hosana, Hosana, anak Daud ya. Tapi setelah itu mereka bilang salibkan dia, salibkan dia. Tetapi berikutnya setelah Petrus berkhotbah, 3.000 orang dibaptis, percaya kepada Kristus. Jadi itu belum final mereka itu. Pada waktu mereka bilang Hosana, Hosana, itu kelihatan belum menjadi iman yang asli ya. Tapi begitu mereka berbalik, salibkan, salibkan. Wah, ini kelihatan jahat sekali ya. Tetapi setelah Petrus bilang di hari Pentakosta, di Kisah Para Rasul 2 kan, 3.000 orang bertobat. Itu mereka-mereka yang menyalibkan itu. Mereka bertobat. Jadi itu urutannya. Tapi kalau yang hari bilang itu banyak orang yang percaya karena melihat mujizat, itu di Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 23. Kita baca ya. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang di dalam hati manusia. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. 5.000 step. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia, Tuhan Yesus, tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi orang bilang percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepadanya, mereka. Karena apa? Yesus tahu hati mereka. Sama dengan Matius 7 yang Luki tanyakan. Biar lagi pakai nama Yesus. Tapi kan Yesus melihat hati, bukan melihat penampilan. Jadi yang paling penting beingnya. Hati yang betul-betul percaya kepada Kristus. Orang-orang yang berdosa bisa mereka memperdayai orang dengan melakukan hal-hal yang kelihatan baik, tapi hatinya hanya Tuhan yang tahu. Orang bisa diperdaya karena katanya Yesus bilang hati-hati. Karena ada orang yang kelihatan domba padahal serigala. Nah, kita nggak bisa lihat. Tuhan yang bisa lihat sampai ke hati. Banyak kan orang tertipu dimanapun ya. Kenapa kamu tertipu? Oh, kelihatannya ini orang baik sekali. Dia luar biasa. Tahu-tahu dia tipu. Nah, itu kan nggak bisa dilihat dalam hati kan. Oh, mau kasih tahu sebelum tutup. Kan ada Memorial Day. Jadi ya itu hari Senin kan. Ya. Ya. Nanti Jumat ini orang teruskan ini. Okay. Hari Senin libur. Ya. Jadi itu yang bilang Hosana Hosana itu salibkan kemudian, tapi di Kisah 2 itu mereka bertobat karena Paulus Petrus kasih tahu. Ini Kisah 2 ayat 36. Petrus bilang, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ini Petrus bilang ya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Itu yang mereka-mereka yang tadinya Hosana, salibkan, salibkan. Dia bilang di sini, kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Mereka ini ya, menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Baru jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Nah, setelah itu dicatat ada 3.000 orang yang menjadi umat Tuhan. Nah, itu rangkaiannya. Tetapi yang di Yohanes 2 itu betul-betul orang percaya kepada Yesus karena melihat dia membuat mujizat, tapi Yesus tidak mempercayakan diri. Karena Tuhan Yesus melihat hati. Dia tahu siapa yang domba, siapa yang serigala. Siapa yang berkedok domba padahal hati serigala. Begitu juga tuh Matius 7 ayat 21 sampai 23. Walaupun kelihatan hebat sekali pakai nama Yesus. Nah, memang ada orang menyatakan itu ke Pantekosta. Tetapi ada orang Kristen bilang tidak, orang Protestan. Karena di situ kami bernubuat atas namamu. Itu bernubuat itu kami memberitakan firman. Nah, itu juga kena ke orang-orang Protestan. Ya kan? Karena Memang kena semuanya sebetulnya ya, sih. karena semuanya. Tapi yang paling penting memang identitas yang paling penting, bukan doingnya. Nah, itu kira-kira supaya kita ada. Tapi memang ini penting sekali supaya kita nggak terkecoh ya. Tapi ada kalanya kita juga bisa melihat dengan kasat mata loh orang-orang seperti itu pada akhirnya ya. Ya, nanti lihat pada waktu terakhir. Iya. Kayak misalnya si pendeta Mande kan, dia Ya. jadi imam, tidak pernah kembali sampai dia mati. Ya. Nah, begitu dia mati, oh iya ternyata Rasul Ya. Yohanes bilang mereka itu tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Nah, itu. Oke, Pak Pendeta, saya udah takut mengganggu di sebelah saya. Oke, mari kita sudah mengakhiri sesi ini. Nanti akan berlanjut pada hari Jumat atau Sabtu waktu Indonesia. Olehnya mari kita satu dalam doa. Kembali kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan jugalah yang sudah melewatkan kami untuk dapat menyelesaikan sesi pemahaman Alkitab pada jam saat ini melalui diskusi Zoom. Banyak hal yang kami sudah dapatkan ya Tuhan. Dan ada hal-hal yang sangat mendasar ya Tuhan, di mana kami harus memilikinya secara sungguh-sungguh, agar kami boleh terbilang orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Berkatilah kiranya akan pemberitaan, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan ini, agar ia boleh bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh senantiasa merasakan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Menuntun, membimbing, dan memimpin perjalanan hidup kami yang begitu banyak menghadapi tantangan, rintangan, dan halangan. Tapi kami bersyukur Roh Kudus senantiasa memberikan kami rasa aman, nyaman, dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu yang berlimpah di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh pakai hidup ini senantiasa untuk menjadi sinar yang terang benderang, menjadi garam yang mengasinkan, sehingga siapapun dia yang ada di sekitar kami boleh merasakan dan turut dapat memuliakan akan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan bila mana kami akan mengakhiri diskusi Zoom ini ya Tuhan, mari kiranya berkat yang daripada Tuhan boleh turun ke atas kami masing-masing. Yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami itu akan menaungi dan memenuhi kehidupan kami hari lepas hari. Kasih dan anugerah di dalam Yesus Kristus boleh melandasi iman percaya kami. Persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberikan kekuatan dan penghiburan penyertaan di dalam perjalanan hidup kami sepanjang masa
Inilah permohonan kami dan pergumulan kerinduan kami ya Bapa, yang sudah kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Thank you so much. Sampai jumpa. Oke, sampai ketemu lagi. Oke. Goodbye. Good morning. Selamat malam, selamat sore Amerika.